Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad ibnu Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'da. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-ayah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza dakhala syahrul Ramadan futihat abwabus sama wa ghuliqat abwabu jahannam wa subitatis sayatin." Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Hadirin para pemirsa dimanapun berada, puji dan syukur senantiasa marilah bersama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan karunia berupa nikmat iman, Islam, kesehatan, kesempatan, sehingga kita semua dapat melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan yang penuh berkah dan maghfirah ini. Kedua kalinya, sholawat dan salam senantiasa marilah bersama kita sanjung agungkan keharibaan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan memperbanyak membaca sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Para pemirsa dimanapun berada, pada kesempatan yang penuh barokah dan bahagia ini, izinkan kami ingin menyampaikan salah satu pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui sabdanya, yaitu di antara hikmah dan manfaat bagi siapapun yang menjalankan ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza dakhala syahrul Ramadan," tatkala telah memasuki bulan suci Ramadan, futihat abwabus sama, Allah membukakan pintu-pintu langit. Yang dimaksud Allah membukakan pintu langit yaitu artinya para malaikat Allah yang berada di langitnya Allah turun ke bumi menghampiri bagi siapapun yang menjalankan ibadah puasa. Bahkan Rasulullah mengingatkan, jangankan mereka menjalankan ibadah puasa, mereka tidur pun yang menjalankan ibadah puasa akan diberikan pahala yang sebesar-besarnya tatkala dia tidurnya karena melaksanakan ibadah puasa. Tapi tidur yang dimaksud bukan tidur seharian para pemirsa. Yang dimaksud tidur di situ artinya qailullah. Mereka istirahat, menantikan sholat zuhur, menantikan waktu berbuka puasa. Artinya di tengah kelelahan mereka melaksanakan aktivitas sehari-hari sebagaimana biasa yang mereka kerjakan di 11 bulan sebelumnya. Itu artinya mereka laksanakan sebagaimana biasa mereka kerjakan di bulan suci Ramadan. Tidak mengganggu aktivitas mereka menjalankan ibadah puasa Ramadan. Tentunya di dalam hal menjalankan aktivitas tersebut, mereka pasti akan merasakan kelelahan. Dan kelelahan yang mereka nikmati dengan istirahat di siang hari, mereka disebutkan dalam hadis Rasulullah, "Naum shaim ibadah." Tidurnya orang yang berpuasa bagian daripada ibadah. Hadirin para pemirsa dimanapun berada, itu artinya sejalan dengan hadis tersebut, malaikat turun ke bumi dari langitnya Allah menyebut pahala kebaikan yang dikerjakan oleh hamba Allah, yaitu ibadul muttaqin, hamba Allah yang bertakwa. Yang kedua, Rasulullah mengingatkan melalui hadisnya, yaitu wa ghuliqat abwabu jahannam. Segala bentuk perbuatan dosa yang sifatnya kecil di hadapan Allah, ingat bukan menyekutukan Allah, ingat bukan menghardik anak yatim, ingat bukan menyakiti perasaan orang tua, tetapi dosa-dosa kecil yang mereka kerjakan akan dihapus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang tadinya akan ditempatkan di neraka jahanam, ghuliqat abwabu jahannam. Karena keberkahan bulan suci Ramadan, syahrul Ramadan, Allah menutup pintu neraka jahanam bagi siapapun yang akan dekat dengan pintu neraka jahanam karena perbuatan dosanya. Ingat, karena perbuatan ibadah puasanya di bulan suci Ramadan, Allah akan memberikan kebaikan dan akan menutup rapat-rapat pintu neraka jahanam. Yang ketiga, dalam hadis tersebut Rasulullah mengingatkan wasufidatis sayatin, para setan dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat, setan yang dibelenggu, tetapi anak buah setan masih berkeliaran di mana-mana. Itu artinya bosnya setan, ya, bosnya setan itu dibelenggu, dikunci, diborgol oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya tidak lebih dekat mengganggu
hamba-hambanya yang sedang melaksanakan ibadah puasa. Tapi di sisi lain kita harus melihat yang namanya setan tidak sendirian, tapi dia menitipkan perasaan dan kewaswasan kepada perasaan manusia yang menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita ketahui dalam Quran surat An-Nas, allazi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas, yang memberikan sifat kewaswasan dan keraguan-raguan, remang-remang dalam hati manusia yang sedang menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya ada dua golongan. Yang pertama minal jinnati, yang sifatnya halus, yaitu setan dengan para kawan-kawannya. Yang kedua minan nas, dari golongan manusia. Bisa saja orang tua terganggu dengan perbuatan anaknya, atau seorang suami terganggu dengan perbuatan istrinya, pun sebaliknya seorang istri bisa terganggu dengan perbuatan suaminya. Artinya keyakinan beribadah kepada Allah ini jangan sampai menimbulkan keraguan di dalam hati seorang hamba yang menjalankan ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Demikian informasi hadis Rasulullah yang dapat kita pahami dan kita maknai tentunya bagi kita yang menjalankan ibadah puasa. Jangan ragu para pemirsa, jangan ragu hamba Allah yang bertakwa. Siapapun yang menjalankan ibadah puasa di bulan suci Ramadan ini, ingat 3 hal tadi yang Rasul sampaikan. Yang pertama, malaikat turun ke bumi dari langit menjemput pahala kebaikan yang dikerjakan oleh orang yang melaksanakan ibadah puasa. Yang kedua, pintu neraka jahanam ditutup rapat-rapat bagi yang sebelumnya dekat untuk melaksanakan perbuatan dosa. Tentunya dalam kebaikan yang mereka kerjakan tidak melakukan perbuatan dosa besar. Yang ketiga, yaitu setan dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya kekuatan manusia untuk melaksanakan perbuatan keburukan di sisi Allah, Allah halangi dengan cara setannya dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian hadis Rasulullah ini dapat saya sampaikan, semua kita dapat mengambil hikmah dan manfaatnya. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.